Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usna Wijirahayu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari hayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau bahasa konotatif. Contoh dari buku fiksi yaitu novel, kumpulan cerpen, cerita rakyat, fabel, komik, dan naskah drama. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data. Maka dari itu, isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta yang mendukung. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Contoh dari buku non-fiksi yaitu biografi, motivasi, literatur, dan pendampingan. Yang kedua yaitu ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Kata-kata bersifat konotatif artinya kata-kata yang memiliki arti bukan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa formal. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Kata-kata bersifat denotatif artinya menggunakan kata-kata yang bermakna sebenarnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Unsur-unsur dalam buku fiksi meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh atau penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. Unsur ekstrinsik meliputi bahasa dan latar belakang pengarangnya. Sedangkan unsur buku non-fiksi yaitu cover buku atau sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan indeks buku. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, dan unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami setiap materi pelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.